Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Akhirnya kita sampai di bulan Ramadan ini. Akhirnya kita sampai di hari ini, sehingga kita bisa merasakan menghirup udara segar, dapat bernapas dengan sebaik-baiknya, berpikir dengan sebaik-baiknya. Itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemurahan Allah inilah yang perlu kita hargai dengan cara mengabdi kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi tujuan kita ini, kata Allah, tidak aku ciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi seorang pelajar selain beribadah rutin 5 waktu ini, ibadahnya juga dalam menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Yang bekerja, Bapak Ibu kita yang bekerja di luar sana, yang dari rumah berangkat ke tempat bekerjanya di perusahaan atau menjadi seorang ASN atau tenaga kontrak daerah, dia bekerja, jadikan ibadah. Dengan cara bagaimana? Kita bekerja dengan penuh ketulusan, keikhlasan, insya Allah semuanya itu bernilai ibadah. Inilah yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi apapun aktivitas kita, kalau kita kerjakan, jangankan itu, kita masuk ke tandas, masuk ke kamar mandi, kita buang air, buang kotoran, buang air besar, buang air kecil, itu jadi ibadah. Coba, semua bisa jadi ibadah, karena memang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi semua 24 jam tidur kita yang tadinya cuma tidur, tapi kalau kita baca doa sebelum tidur, kita baca terikul, kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 33 kali, jadi ibadah semua. Makanya itu bersyukur ini adalah sangat penting. Begitupun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi figur pegangan kita untuk bisa selamat di dunia dan selamat pula nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa, terkhusus pula anak didik saya yang ada di SMP Negeri 9 Bontang. Siapapun yang mendengar, materi kita kali ini adalah materi tentang Al-Quran. Al-Quran ini adalah pegangan hidup kita untuk mengetahui apa yang mesti kita kerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan, ada semuanya di dalam Al-Quran. Bahkan keutamaannya Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain. Ada beberapa kitab yang Allah turunkan, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Al-Quran sendiri yang sekarang ini. Kalau yang 3 ini dibaca tidak berpahala, tetapi membaca Al-Quran 1 huruf, kata Rasul, 1 huruf jika dia terbata-bata pahalanya 1. Jika dia sudah lancar membacanya, apalagi kita khususkan terkhusus di SMP Negeri 9 Bontang, ada metode Ummi. Kita datangkan pihak ketiga, guru-guru Ummi dan Ummi Foundation Kota Bontang, maka berpahala. Jika lancar membacanya, pahala 1. Di bulan Ramadan membacanya dikali 100 lagi. Olehnya itu membaca Al-Quran ini berpahala. Coba, 1, barang siapa membaca Al-Quran setiap hari, ada waktu sedikit membaca Al-Quran, misalnya di pagi hari di SMP Negeri 9 Bontang, pagi hari ada waktu membaca Al-Quran, bukan cuma 1 ayat, bahkan bisa lebih dari 100 ayat yang kita baca.
dikali 100, apalagi di bulan Ramadan dikali 100, tambah lipat ganda 100 kali lagi. Bahkan setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran, maka kedua orang tua kita nanti di akhirat kelak dipasangkan mahkota, di mana mahkota itu lebih terang daripada matahari. Coba mahkotanya saja, pakaiannya saja kita belum diberi mahkota. Siapa yang menyerahkan mahkota? Syawaliyah misalnya mau menyerahkan mahkota kepada kedua orang tua. Apalagi kemarin baru-baru kita ini di SMP Negeri 9 Bontang, kurang lebih sebulan lalu atau sebelum sampai sebulan lalu, itu ada wisuda imtihan dari ummi yang mereka pelajari, mereka hafalkan juz 30, juz 1, juz 29, bahkan ada sampai juz 7, 8 juz yang dihafal. Bukankah nanti dia pasangkan mahkota? Tapi yang lebih utama kata Rasul, coba kita dengarkan baik-baik. Siapa yang menghafalkan Al-Quran 30 juz, 30 juz, 30 juz dihafal, maka 10 keluarga terdekatnya, 10 keluarga terdekatnya yang sudah pasti di neraka ditariknya masuk surga. Jadi anak yang menghafal Al-Quran, maka dia hafalkan juz 1 sampai juz 30, 10 keluarga terdekatnya yang sudah pasti di neraka ditarik masuk surga. Contoh, si Syawaliyah ini menghafal Al-Quran 30 juz. Maka ketika kedua orang tuanya sudah di dalam kubur, dia rajin membaca Al-Quran setiap hari, maka orang tuanya tidak akan pernah ditanya di dalam kubur. Itu pertama. Yang kedua, karena dia sudah hafalkan Al-Quran 30 juz, 30 juz dihafal, maka keluarga, 10 keluarga terdekatnya, bapaknya, ibunya, mertua laki-lakinya, mertua perempuannya, kakek, neneknya, bila perlu anaknya yang tidak masuk surga, ditarik semua masuk surga Allah sebanyak 10 orang. Inilah keistimewaan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran yang Allah beri, yang Allah berikan bagi penghafal Al-Quran, bahwa di selain bukan cuma dipasahkan mahkota, maka nanti di akhirat kelak tingkatan khusus bagi penghafal Al-Quran, diberikan jalur khusus penghafal Al-Quran, didekatkan para nabi, didekatkan para ulama khusus penghafal Al-Quran, karena diberikan keistimewaan terbaik. Olehnya itu hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa, para anak-anakku yang ada di SMP Negeri 9 Bontang, tiada lain, mulailah sekarang ini di bulan Ramadan ini kita awali, kita niatkan bahwa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Bila perlu, saya sangat salut kalau ada anak-anak didik saya yang bercita-cita masuk ke pondok pesantren. Kenapa? Karena tempat menghafal Al-Quran terfokus adalah di pondok pesantren. Kalau dia menyayangi orang tuanya, dia betul-betul mencintai orang tuanya, dia berani masuk pondok pesantren. Tidak ada pikir-pikir sakit kan nanti. Yang jelas ukuran sakit, meninggal itu sudah Allah yang ukur. Tetapi memasukkan orang tua ke dalam surga bukan adalah sebuah pilihan, tergantung kita. Mau masukkan Al-Quran orang tua kita ke dalam surganya Allah nanti melalui Al-Quran. Cara mudah untuk menghafal Al-Quran, masuk ke pondok-pondok pesantren. Olehnya itu, bagi anak-anakku yang mau dan punya kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran, fokus menghafal Al-Quran di dalam pondok pesantren. Olehnya itu, mari kita jadikan Al-Quran ini momen terbaik buat kita. Ada waktu kita untuk membacanya. Kalau memang kita tidak bisa menghafal, kita baca saja setiap hari. Kita baca setiap hari. Minimal 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat, atau 100 ayat. Apalagi di bulan Ramadan, pahala yang tadinya sunnah menjadi wajib, dilipat gandakan lagi. Sabasa nabila pikuli sunggulatin hati abang. Olehnya itu, jadikanlah Al-Quran ini menjadi pegangan hidup kita, menjadi penuntun hidup kita. Rajin-rajin kita membaca Al-Quran. Kalau kita baca saja tanpa membaca terjemahannya, berarti kita membaca dapat pahala.
Tapi kalau kita baca sama terjemahannya berarti sudah menuntut ilmu. Dapat pahala membaca Al-Quran, dapat pahala menuntut ilmu karena membaca terjemahannya. Akhirnya tahu, oh ini perintah, ini larangan. Olehnya itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan, Al-Quran ini sudah kita menjaga 5 waktu dengan baik, maka Al-Quran ini kita jadikan pegangan kita. Kita baca. Kalau di rumah sempat kita baca di waktu setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, atau ada waktu khusus kita siapkan. Jangan cuma kita ini yang di zaman modern, gadgetnya saja, HP-nya saja yang lama-lama dipegang sampai kurang tidur, sampai terlambat ke sekolah, bagi anak sekolah gara-gara pegang HP. Tapi waktunya memegang Al-Quran tidak ada. Nanti dituntut nanti di akhirat Allah. Olehnya itu, mari kita tutup dengan doa di para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.